apa kabar? Ya, pasti kalian semua dalam keadaan yang baik. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama tentang satu materi yang sangat penting dan menarik. Apa materinya? Materi tentang pidato persuasif. Selamat memahami materi ini. Pidato persuasif adalah seni dalam mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Pidato persuasif merupakan bagian dari sebuah eksposisi yang digunakan untuk meyakinkan pendengar terhadap sebuah argumen. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk menyetujui dan untuk melakukan sesuatu. Nah, terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam sebuah pidato persuasif, antara lain pembukaan, isi, dan penutup. Dalam pembukaan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, merebut perhatian. Di sini, kita harus merebut perhatian audiens melalui pernyataan atau argumen-argumen yang dramatis atau dengan bantuan visual. Yang kedua, hubungan dengan audiens. Hal ini sangat penting karena kita harus menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Ketiga yaitu kelayakan. Tunjukkan bahwa kamu atau saya layak berbicara tentang topik atau melalui pengalaman yang kamu lakukan. Lakukan hal tersebut dengan santun dan berdasarkan data dan fakta yang ada. Yang keempat yaitu tujuan. Di sini kita harus jelaskan apa yang menjadi harapan setelah kita membawa pidato tersebut. Nah, yang kedua kita berbicara tentang isi. Isi pidato sebaiknya berisi pokok-pokok pikiran yang disertai alasan-alasan yang logis dan juga meyakinkan. Dan yang ketiga yaitu penutup. Saat menutup pidato, sampaikan pidato atau kata-kata dengan menarik dan juga mengesankan agar audiens dapat mengetahui isi pidato kita dengan baik dan benar. Oke semuanya, kita telah sampai pada bagian terakhir dalam materi pidato persuasif, yaitu struktur isi pidato persuasif. Ada 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Pernyataan posisi merupakan pendapat atau pendirian yang diambil. Struktur yang kedua, tahap argumen. Argumen yang ingin disampaikan perlu dikembangkan dan didukung secara logis, dibuktikan dengan alasan, contoh-contoh, bukti, dan informasi statistik. Kenapa perlu demikian? Agar argumen-argumen tersebut menjadi efektif dan meyakinkan pendengar. Struktur yang terakhir atau struktur yang ketiga, penguatan pernyataan posisi. Pada bagian penguatan pernyataan posisi ini, argumen perlu ditonjolkan. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pernyataan posisi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memperkuat pernyataan posisi. Yang pertama, memperkuat pernyataan posisi dan menekankan pikiran utama dengan penggunaan suara yang berbeda, tinggi rendahnya nada suara, mimik, bahasa tubuh, dan gestur. Dan hal yang kedua yaitu argumen yang disampaikan sebaiknya dikembangkan secara logis dan didukung oleh bukti-bukti. Itulah materi kita tentang pidato persuasif. Semoga dari materi tadi bisa membantu kita untuk bersama-sama belajar dan menambah wawasan. Sekian dan terima kasih.